Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan bab sujud sahwi. Sebagaimana kita terangkan kemarin, sujud sahwi disyariatkan tatkala ada tambahan rukun dari rukun-rukun salat, dari gerakan-gerakan salat, atau juga kekurangan dari rukun atau dari yang wajib yang ditinggalkan karena lupa. Dan yang ketiga, syak tatkala terjadi keraguan-raguan. Nah, ini tiga perkara yang disyariatkan untuk sujud sahwi. Seseorang kelebihan rakaatnya, atau seorang lupa tidak menjalankan satu rukun atau dua rukun, atau seorang lupa tidak menjalankan perkara yang wajib, maka disyariatkan sujud sahwi. Nah, dua perkara yang sudah kita lewati, az-ziyadah wa naqs, ketambahan dan kekurangan. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, yang paling akhir, yakni syak. Nah, wa man syakka, kata mu'allif rahimahullah, wa man syakka fi adadi rakaati akhadha bil aqal. Barang siapa yang ragu-ragu tentang jumlah rakaat, maka dia mengambil yang paling sedikit. Nah, ikhwan fillah azakumullah, sujud sahwi disyariatkan tatkala ada keraguan-raguan. Nah, sujud sahwi disyariatkan tatkala ada keraguan-raguan, tapi ada faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang keraguan-raguan. Kalau ragu-ragunya itu ba'da sholat, setelah selesai salam dari sholatnya dia ragu-ragu, ini sholatnya tadi 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Nah, mungkin dia sholat sendirian. Kalau keraguan itu ba'da sholat, ini tidak usah dianggap. Nah, jadi kalau ragu-ragunya setelah selesai sholat, dia ragu ini tadi sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat tadi sholatnya, dia ragu-ragu. Tapi sudah selesai sholat, nggak usah dianggap. Nah, kecuali kalau betul-betul yakin, saya yakin tadi itu sholatnya kurang 1. Nah, kalau yakin baru dia tambahi, kemudian sahwi. Nah, yang kita terangkan nambahinya dengan cara duduk. Nah, ini duduk dulu baru kemudian bangkit. Nah, cara nambahi rakaat yang kurang dalam sholat. Sudah terlanjur salam, ternyata rakaatnya kurang 1, maka cara ngawali sholatnya itu dengan cara duduk terlebih dahulu, kemudian bertakbir Allahu Akbar untuk naik. Nah, baik, ini kalau yakin, ini sholat saya kurang tadi, yakin saya, sholat saya tadi kelebihan 1 rakaat, saya yakin 5 rakaat, berarti langsung sujud sahwi. Kalau yakin itu sholatnya kelebihan. Tapi kalau ragu-ragu tidak dianggap. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau keraguan itu setelah sholat tidak berpengaruh. Tapi kalau dia yakin, nah maka sujud sahwi. Imma kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangan nambah 1 rakaat sujud sahwi. Kalau kelebihan langsung sujud sahwi. Nah, yang kedua, jika wahman,
wahman itu keraguan yang tidak begitu ragu atau was-was. Jadi seorang was-was, ini 3 atau 4, ini was-was, ragu-ragu, tapi sifatnya was-was. Ini juga tidak dianggap. Nah, jadi ini juga tidak dianggap. Apalagi kemudian dalam setiap dia berbuat dan beribadah senantiasa was-was. Wudu, sudah selesai wudu, tadi sah enggak wudu saya? Dua ulang kembali. Sholat, tatkala baca Al-Fatihah, tadi saya sudah takbiratul ihram belum? Jangan-jangan belum. Nah, jadi terus setiap sholat dan ibadah terjangkit penyakit was-was. Kalau memang demikian, enggak usah dianggap. Nah, ini jadi memang kalau setiap dia menjalankan suatu was-was, dia ragu-ragu terus selama itu demikian, maka tidak perlu dianggap. Baik, ini faedahnya dalam masalah sah. Nah, jadi kalau pada sholat tidak perlu dianggap. Tapi yang dibicarakan di sini kalau keraguan sedang sholat kita. Nah, ragu-ragu kalau kita sedang sholat. Baik, kata Malik rahimahullah, kalau kita sedang sholat kemudian ragu-ragu, ini sholat saya ini sudah 3 atau baru 2? Sudah 4 atau baru 3? Ragu-ragu. Kata Malik rahimahullah, maka diambil yang paling sedikit. Nah, kalau dia ini 3 atau 4, 3. Nah, ini 2 atau 3? Ini 2. Jadi diambil yang paling sedikit. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi ikhwan fillah azakumullah, nah, dijelaskan oleh sebagian para ulama. Ini ikhtilaf para ulama. Di antara Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membagi 2 keraguan. Nah, yang pertama keraguannya seseorang bisa merojihkan, menguatkan salah satunya, bisa meyakini salah satunya. Dan model yang kedua keraguan yang dua pilihan tidak ada yang begitu kuat di antara keduanya. Nah, ini model keraguan. Tatkala seorang sholat ini sudah 4 rakaat atau baru 3, ragu-ragu dia. Nah, kemudian kalau dia agak sedikit condong, ini sudah 4 ini. Dia agak sedikit condong, agak sedikit menguatkan yang 4, ya, bukan karena hawa nafsunya. Jadi kayaknya 4 ini. Nah, jadi dia agak condong ke yang 4 salah satunya. Baik, maka kalau posisinya demikian, nah dia menguatkan salah satunya, nanti dia sujud sahwinya ba'da salam. Nah, jadi ini 3 atau 4. Saya lebih condong 4 ini. Sudah, berarti sekarang sujud akhir. Nah, kemudian salam, kemudian sujud sahwi setelahnya. Nah, tapi kalau kemudian baik dia ragu-ragu ini 3 atau 4 ini, dia tidak bisa merujukkan salah satu dari keduanya. Maka ini tadi yang disebutkan Malik, diambil yang paling sedikit. Nah, ini 2 atau 3? 2. 3 atau 4? 3. Nah, jadi kalau ragu-ragu ini sudah rakaat yang kedua atau baru yang pertama? Ini sudah rakaat yang keempat atau baru yang ketiga? Kalau tidak bisa menguatkan salah satunya, diambil yang paling sedikit. Nah, nanti sujud sahwinya sebelum salam. Nah, jadi sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kalau seorang tidak bisa menguatkan salah satu dari 2 keraguan itu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Nah, dan pilihannya dipilih yang paling minim, yang paling sedikit rakaatnya. Tapi kalau kemudian dia bisa merujukkan salah satunya, dia ragu-ragu ini 3 atau 4. Nah, ini saya mungkin agak cenderung 4 ini. Nah, maka nanti setelah salam dia jalankan sujud sahwi. Nah, sehingga keraguan itu ada 2 model. Bisa menguatkan salah satunya dan tidak bisa menguatkan salah satunya. Jika bisa menguatkan salah satunya, baik, maka ba'da salam. Nah, dia sujud sahwinya.
Kalau tidak bisa menguatkan salah satunya, dipilih yang paling sedikit dan sejauhnya sebelum salam. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Nah, ini kalau menyebutkan sesuai dengan ghalabatul dhon, yang paling besar dhonnya yang mana? Nah, jadi yang paling besar dhonnya yang mana? Itu yang kemudian dia menguatkannya. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, misal tatkala imam rukuk bersama jemaah, ada mau masuk. Nah, dia takut dulu kemudian rukuk. Pas dia rukuk, nah imamnya itu ya tidak sama Allah liman hamidah. Dia ragu-ragu. Tadi saya sempat rukuk sama imam atau enggak ini? Nah, karena menentukan kalau dia bisa rukuk sama imam berarti dia dapat rakaatnya. Nah, kalau itu rakaat yang pertama berarti tidak perlu nambahin. Nah, tapi kalau dia nggak sempat ikut rukuk sama imam berarti dia nanti harus nambah satu rakaat. Nah, ini posisinya dia sudah takbiratul ihram, kemudian sudah rukuk, imam kemudian i'tidal. Nah, ini mungkin baru nyampe, ini i'tidal, dia ragu. Ini tadi saya dapat rukuk atau enggak ini? Nah, kalau ragu-ragu ini keputusan ghalabatul dhon. Nah, dan persamaan kita yang besar kemana, dapat atau enggak? Sempat rukuk atau enggak? Nah, kita sempat baca atau enggak tadi itu? Nah, kalau misalnya ini dapat, nah, dari sempat, bukan karena hawa nafsu, malah untuk nambahin. Nah, jadi memang saya yakin dapat ini. Nah, karena mungkin sempat baca Subhana Rabbil Azim misalnya, atau Subhana baru separuh. Nah, kemudian itu dalam keadaan posisi rukuknya sudah sempurna, itu dapat misalnya. Atau kemudian kayaknya nggak dapat ini, kayaknya. Nah, karena ini saya rukuk, ini naik. Nah, jadi kalau ragu-ragu maka dipilih ini kira-kira yang kuat yang mana, nah, perasaan dia. Nah, terus apakah dia harus susah nantinya? Nah, kalau dia posisinya sebagai makmum, nah, maka dia tidak susah karena dia makmum. Nah, jadi makmum itu mengikuti imamnya. Nggak bisa ya makmum sujud sendirian dalam keadaan imamnya nggak sujud. Nah, jadi makmum mengikuti imamnya. Baik, ini ikhwan fillah semua. Sehingga tatkala kemudian dia ragu-ragu dan dia menetapkan, ini saya dapat ini rakaat ini. Nah, karena saya bisa nututi rukuknya imam. Baik. Nanti tatkala imam salam, dia nggak perlu sujud sahwi meskipun ada keraguan dalam mendapatkan rukuknya. Cara makmum itu mengikuti imam. Nah, ini ikhwan fillah semua. Baik. Qala rahimahullah. Wa in fakka fi tarki ruknin fakatartihi. Dan jika ragu tentang meninggalkan rukun maka dia seperti meninggalkannya. Nah, misal seseorang berdiri di rakaat yang kedua. Nah, sudah ragu-ragu. Tadi saya sudah sujud yang kedua kok belum ya? Nah, apa saya baru sujud yang pertama langsung berdiri? Nah, nggak pakai sujud di antara dua sujud, nggak pakai sujud yang kedua langsung berdiri. Dia ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu meninggalkan rukun, maka tarkihi, maka ditulis sebagaimana orang yang meninggalkan rukun. Nah, jadi sebagaimana orang yang meninggalkan rukun. Baik. Sehingga terus bagaimana? Nah, kalau dia ragu-ragu sudah berdiri, tadi saya sudah sujud yang kedua belum ya? Ragu-ragu dia. Nah, maka dia dihukumi seperti orang yang belum menjalankan rukun tersebut. Terus bagaimana? Ya langsung dia menjalankan rukunnya. Berarti kalau dia sedang berdiri, misalnya dia sedang membaca suratul Fatihah. Nah, di tengah-tengah membaca suratul Fatihah dia ragu. Tadi sujud saya 2 kali atau 1 kali ya. Nah, maka tatkala ada timbul keraguan masalah rukun ini, maka dia langsung duduk di antara 2 sujud. Karena belum dijalankan. Nah, jadi kalau orang hanya sujud sekali itu pasti meninggalkan sujud di antara 2 sujud.
Nah, dia sujud sekali baru kemudian langsung naik. Nah, dia baca suratul Fatihah, kemudian dia ragu, tadi sujud saya 1 atau 2. Maka tatkala ragu-ragu dalam masalah rukun, dianggap dia telah meninggalkannya. Maka langsung dia duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian berdiri, membaca suratul Fatihah, melanjutkan sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian wala yasjudu lissafihi fi tarki wajibin, dan tidak sujud lissafihi karena keraguan meninggalkan perkara yang wajib. Nah, kalau dia meninggalkan perkara yang rukun, nah, baik, sudah kita jelaskan mana yang rukun, mana yang wajib. Nah, jadi seorang tidak menjalankan sujud, berarti itu meninggalkan rukun. Nah, ragu-ragu rukun tadi dijalankan belum, berarti dianggap belum menjalankan. Jika langsung dijalankan, nantinya, nah dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi qabla salam. Baik. Kemudian sekarang kata Malik rahimahullah, seseorang ragu tentang meninggalkan perkara yang wajib. Nah, maka beliau tidak ada sujud sahwi. Misalnya seseorang sudah i'tidal misalnya, tadi waktu rukuk saya baca subhana rabbil azim enggak ya? Nah, ini kan perkara yang wajib. Ya, zikir-zikir di dalam sholat. Nah, dia ragu. Tadi saya baca enggak tadi dia. Nah, maka kata Malik rahimahullah, meskipun dia ragu-ragu dalam masalah meninggalkan perkara yang wajib, maka tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, wala yasjudu lissafihi fi tarkin wajibin. Nah, baik. Ini ikhwan fillah azakumullah, sehingga ini ada 2 pendapat dalam masalah ini. Kalau seorang ragu-ragu telah meninggalkan perkara yang wajib, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama sebagaimana pendapatnya mu'allif. Nah, sebagaimana pendapatnya mu'allif, tidak ada sujud. Baik. Pendapat yang kedua, sebagaimana poin yang di atas. Kalau orang yang ragu-ragu telah menjalankan rukun atau belum, maka dianggap belum. Nah, sama dengan wajib. Jadi kalau seorang baik ragu-ragu telah meninggalkan wajib atau tidak, maka di sini dia telah meninggalkannya. Jadi belum menjalankannya. Nah, maka dia harus menjalankan sujud sahwi. Dia harus menjalankan sujud sahwi. Nah, tapi ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi ini kalau sholatnya sebagai makmum, nggak pakai sujud sahwi karena dia sebagai makmum. Tapi kita bicara kalau sholatnya itu munfarid sendirian. Nah, dia ragu. Tadi saya sudah mengucapkan takbir enggak ya? Tadi saya sudah mengucapkan Rabbi enggak? Tatkala duduk di antara 2 sujud, misalnya ragu dia. Baik, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, diganti dengan sujud sahwi qabla salam. Baik, ikhwan fillah azakumullah, pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh rahimahullah. Nah, jadi orang yang ragu meninggalkan wajib atau tidak, dihukumi meninggalkan dan diganti dengan sujud sahwi. Ini bagi munfarid, orang salat sendiri, dan bagi imam. Nah, adapun makmum tidak. Baik, makmum tidak ada sujud sahwi. Jadi makmum tidak ada sujud sahwi. Nah, kecuali dia sebagai makmum masbuk. Nah, jadi kalau masbuk ya, misalnya dia ingat, nah, jadi dia masuk itu di rakaat yang terakhir yang keempat. Ya, dia masuk di rakaat yang terakhir yang keempat. Nah, kemudian dia lupa tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, tidak menjalankan tahiyat awal. Baik. Maka dia ganti dengan sujud sahwi. Nah, meskipun dia makmum, tapi dia mau masuk. Tatkala imam sudah salam kan dia melanjutkan sholatnya. Maka dia nggak ada kaitannya dengan imam. Maka dia nanti sujud sahwi. Kalau makmum masuk. Nah,
Tapi kalau sholatnya nggak masuk, nah dalam sholatnya dia lupa tidak membaca zikir misalnya, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi karena dia menyelisih imam. Nah, tapi kalau dia sebagai masbuk, baik maka dia menjalankan sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fillah menjadi bedakan posisi makmum itu antara masbuk dengan tidak masbuk. Selama dia tidak masuk maka dia mengikuti imam. Meskipun misalnya imamnya lupa tatkala rukuk tidak membaca tasbih. Nah, maka nanti imamnya itu sujud sahwi. Baik, makmum juga harus sujud sahwi meskipun kamu nggak salah. Karena innamal ju'ila imam imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, jangan saya nggak salah kok. Nah, tetap kamu mengikuti imam karena dalam posisi sholatnya belum selesai. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian masalahnya sekarang kalau berkaitan dengan masbuk, nah, apakah jadi kalau sujud sahwinya itu sebelum salam. Jadi kalau sujud sahwinya itu sebelum salam, makmum masbuk itu harus mengikuti. Nah, jadi sebelum salam imam sujud sahwi, maka makmum harus mengikuti. Nah, meskipun makmum nggak ngerti kesalahannya, ini kenapa kok imam sujud sahwi ini? Tetap harus diikuti. Nah, terus kemudian yang kedua, tatkala sujud sahwinya itu nggak ada salam. Nah, dan tatkala sujud sahwinya nggak ada salam, maka makmum nggak ikut sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwinya nggak ada salam, misalnya imam tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, imam tidak menjalankan tahiyat awal. Baik. Nanti kan dia qiblah, dia qiblah salam dia sahwi. Baik. Ini makmum masbuk tetap mengikuti. Nah, jadi makmum masbuk tetap mengikuti. Baik. Kemudian, dia masuknya itu rakaat yang kedua. Jadi mau masuk masuknya rakaat yang kedua. Ya. Jadi tatkala imam berdiri ke rakaat yang ketiga tidak menjalankan tahiyat awal, dia posisinya sudah sebagai makmum. Nah, ya dia posisinya sudah sebagai makmum. Baik. Jadi makmum itu nanti dibedakan menjumpai pada saat kesalahan itu atau belum masuk tatkala kesalahan itu. Ini dibedakan. Nah, yang kita bicara sekarang makmum yang menjumpai kesalahan imam. Baik, misalnya imam tidak menjalankan tahiyat awal, lupa, langsung berdiri di rakaat yang ketiga. Nah, dalam keadaan makmum ini masuknya tatkala imam berdiri di rakaat yang ketiga. Baik, berarti tatkala mestinya tahiyat awal ini sudah masuk, makmum ini sudah jadi makmum. Nah, nanti kalau imam itu sujud sahwi sebelum salam, makmum masbuk tetap harus mengikuti sujud sahwi. Imam salam, maka dia melanjutkan satu rakaat yang kurang satu rakaat. Nah, nanti sebelum salam dia juga harus sujud sahwi. Nah, dua kali. Nah, makmum masbuk itu kalau menjumpai kesalahan imam, maka dia tetap sujud sahwi yang kedua. Tuh, tadi kan sujud sahwi. Sujud sahwi itu letaknya sebelum salam atau ba'da salam, enggak ada di tengah-tengah sholat. Nah, tadi kenapa ikut imam? Loh, karena dia posisinya sebagai makmum. Nah, dia sujud sahwi yang pertama tadi karena posisi dia sebagai makmum. Nah, dan terus nanti tatkala dia mau salam, tatkala sholat sendirian, mengerjakan tambah satu rakaat, dia harus sujud sahwi karena tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, paham ya? Jadi ini makmum masbuk baik yang menjumpai kesalahan imam. Nah, beda kalau kemudian baik dia masuknya di rakaat yang ketiga. Ya, masuk di rakaat yang ketiga. Makmum masuk di rakaat yang ketiga. Imam baik tidak menjalankan tahiyat awal. Berarti tatkala imam salah itu dia belum masuk sebagai jamaah. Nah, dia belum masuk sebagai makmum. Tatkala imam sebelum salam sujud sahwi dia juga harus ikut. Nah, tapi tatkala dia nambahi satu, nah
apakah dia harus sujud sahwi? Nah, sebagian ulama menyatakan dia tidak perlu sujud sahwi. Nah, karena tatkala imam salah, dia belum sebagai makmumnya. Nah, ini dibedakan. Baik, ini sujud sahwi qabla salam. Baik. Kemudian kalau posisinya sujud sahwi ba'da salam. Nah, misalnya imamnya salam di rakaat yang kedua. Nah, belum waktunya salam sudah salam. Nanti posisinya kan harus sujud sahwi ba'da salam. Ya, setelah salam dia harus sujud sahwi. Nah, dan sekarang posisinya ada makmum masbuk. Nah, makmum masbuk. Baik. Masuk di rakaat yang kedua misalnya. Tatkala imam salam, kemudian imam takbir untuk sujud sahwi. Nah, jamaah ikut. Maka makmum masbuk ini enggak boleh ikut sujud sahwi. Nah, jadi makmum masbuk, baik. Kalau sujud sahwinya setelah salam, maka makmum masbuk tidak perlu untuk mengikuti sujud sahwi. Makmum dia langsung yang masbuk dia langsung melanjutkan rakaatnya. Nah, tapi nanti setelah salam dia, nah, dilihat apakah kesalahan imam tadi dia sudah jadi makmum atau belum. Nah, kalau sudah, berarti dia juga harus sujud sahwi ba'da salam dari rakaat tambahan dia. Nah, kalau ternyata kesalahannya itu di rakaat yang pertama, saya masuk rakaat yang ketiga misalnya. Kalau memang sujud sahwinya ba'da salam, dia nggak boleh ikut sujud sahwi. Nah, tatkala imam sujud sahwi dia berdiri untuk melanjutkan salatnya, tatkala dia setelah salam juga nggak boleh untuk sujud sahwi karena kesalahannya waktu imam sedang menjalankan dia belum masuk ke jamaah. Nah, ini dibedakan hukum makmum masbuk kalau imamnya sujud sahwi. Nah, dibedakan sebelum salam atau ba'da salam. Kalau sebelum salam tetap harus diikuti. Nah, tapi nanti setelah dia menjalankan rakaat tambahannya, apakah perlu sujud sahwi atau tidak tergantung. Setelah kesalahan itu dia sudah jadi jamaah sebelum. Nah, jadi kalau nanti sujud sahwinya ba'da salam, berarti mau masuk tidak perlu mengikuti. Dia langsung berdiri melanjutkan rakaatnya. Nah, nanti kalau setelah salam bagaimana? Dan dia tadi dia sudah jadi makmum belum? Kalau sudah berarti dia sujud sahwi. Nah, setelah salam. Baik, ini ikhwan fillah, jazakumullah. Nah, sujud sahwi berkaitan dengan makmum masbuk. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, au ziyadah. Ragu-ragu tentang tambahan. Nah, apakah rakaat ini ketambahan atau tidak? Baik. Maka enggak perlu untuk sujud sahwi. Nah, jadi kalau dia ragu-ragu ini sholatnya 4 atau 5 ini. Nah, ragu-ragu dia. Saya tidak perlu sujud sahwi menurut Malik. Tapi kalau yakin, ini yakin saya sholat 5 ini. Nah, maka dia harus sujud sahwi. Nah, ba'da salam. Baik, ba'da salam dia sujud sahwi. Nah, qala rahimahullah, wala sujuda ala ma'mumin illa tab'an li imamihi. Tidak ada sujud bagi makmum kecuali mengikuti imamnya. Kecuali mengikuti imamnya. Jadi kalau makmum itu ada kesalahan, maka dia tidak sujud sahwi. Makmum lupa tidak membaca tasbih. Nah, maka tidak kemudian menjalankan sujud sahwi sendirian. Baik. Kecuali kalau dalam keadaan masbuk tadi disebutkan, ya. Kecuali kalau dalam keadaan masbuk. Baik. Nah, kenapa kok makmum itu enggak harus sujud sahwi setelah jadi makmum? Karena sujud sahwi itu hukumnya wajib bukan rukun. Nah, jadi sujud sahwi itu hukumnya wajib, dia bukan rukun. Baik, itu apa bedanya? Nah, kalau dia itu wajib, boleh ditinggalkan dalam rangka mengikuti imam. Misalnya, mungkin ini sudah kita contohkan. Kalau seorang sholat maghrib misalnya masuk di rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua orang itu masuk. Baik. Maka imamnya rakaat yang kedua. Berarti imamnya kemudian tasyahud awal.
Maka makmum ini masuk ini rakaat yang pertama dia tasyahud awal. Nah, kemudian berdiri rakaat yang ketiga, mau masuknya ke imamnya kemudian tahiyat akhir, ini juga tahiyat akhir. Nah, kemudian yang lanjutkan juga tahiyat akhir dari tiga-tiganya. Tiga-tiganya dia jalankan. Jadi setiap rakaat ada tasyahudnya. Nah, atau misalnya makmum masuk di rakaat yang kedua, sholat isya misalnya. Nah, kemudian imam tasyahud awal, maka makmum juga harus tasyahud awal meskipun bukan tempatnya. Nah, kemudian berdiri rakaat yang ketiga, berarti makmum rakaat yang kedua. Imam kemudian dari sujud yang kedua langsung berdiri, dan makmum juga langsung berdiri meskipun mestinya tempat dia untuk tasyahud awal karena rakaat yang kedua, tapi ditinggalkan. Nah, karena mengikuti imam. Nah, jadi meninggalkan perkara yang wajib karena mengikuti imam, sama dengan sujud sahwi. Sujud sahwi termasuk wajib, jadi ditinggalkan karena mengikuti imam. Kalau wajib bagi makmum untuk menjalankan sujud sahwi, tapi posisi dia sebagai makmum, maka sujud sahwinya harus ditinggalkan karena mengikuti imam. Nah, ini qanifidina-Allah. Kecuali yang disebutkan kalau dia sebagai makmum masbuk. Nah, kalau dia mau masbuk, maka nanti dia sujud sahwi. Apakah sebelum salat atau ba'da salat boleh dia jalankan, karena sudah tidak ada kaitannya dengan imam. Nah, baik. Qala rahimahullah. Wa sujudu sahwi lima yaqtulu anhu wajibun. Sujud sahwi bagi apa-apa yang batal karena disengaja maka wajib. Nah, sujud sahwi yang batal karena ditinggalkan dengan sengaja maka wajib. Jadi kalau seorang itu meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja, nah, maka batal sholatnya kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja. Baik. Nah, karena kalau seorang itu meninggalkan sesuatu dengan sengaja batal sholatnya, berarti wajib sujud sahwinya. Nah, misalnya seorang sengaja duduk di antara dua sujud tidak mengucapkan Rabbil, maka batal sholatnya itu. Nah, tapi kalau dia lupa tidak membaca itu, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Nah, wajib untuk sujud sahwi ini makna ucapan beliau, sujud sahwi itu bagi apa-apa yang membatalkan karena sengaja, maka dia wajib. Nah, wa tabtulu bi tarki sujud sahwi afdaliyatu qabla salam faqat. Dan batal dengan meninggalkan sujud sahwi afdaliyatuhu, yang afdalnya sebelum salam saja. Nah, baik. Jadi di sini pembahasan tentang sujud sahwi sebelum salam atau ba'da salam. Nah, jadi sebelum salam atau ba'da salam. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sujud sahwi sebelum salam atau ba'da salam itu hukumnya bagaimana? Sebagian para ulama menyatakan dua-duanya boleh. Nah, itu hanya afdhaliyah. Nah, jadi sebelum salam atau ba'da salam itu hanya afdhaliyah. Baik. Kemudian, pendapat yang lainnya bahwasanya ada yang menyatakan sujud sahwi itu semuanya qabla salam. Ada yang menyatakan demikian. Baik. Ada yang menyatakan sujud sahwi itu semuanya ba'da salam. Ada yang menyatakan itu hanya afdhaliyah. Boleh sebelum salam, boleh ba'da salam. Nah, ada yang menyatakan kalau Rasul menjalankan sebelum salam maka wajib sebelum salam. Kalau Rasul menjalankan ba'da salam maka wajib ba'da salam. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau Rasul itu menjalankan sebelum salam dalam suatu kejadian, maka wajib sujud sahwi itu dijalankan sebelum salam. Nah, misalnya kekurangan. Baik.
Kalau itu menjalankan sujud sahwinya setelah salam, maka wajib sujud itu dijalankan setelah salam. Nah, jadi tergantung bagaimana Rasul menjalankannya, maka dihukumi wajib. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, hingga menurut Malik rahimahullah, kalau sujud sahwi itu mestinya sebelum salam, nah, kemudian ditinggalkan maka batal salatnya. Nah, ini pendapat Malik rahimahullah taala. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Qala rahimahullah, wa man saha miraran kafahu sajdatan. Barang siapa yang lupa berulang-ulang cukup diganti dengan sekali sujud, yakni sujud sahwi 10 kali. Nah, mana sujud sahwi 1 kali itu maknanya ya 2 kali sujud sahwi. Jadi makna kalau kita bicara cukup 1 kali sujud itu tetap sujudnya 2 kali. Nah, jadi yang namanya sahwi itu sujud, kemudian takbir dari antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua itu namanya 1 kali sujud sahwi. Yang berikutnya memang sujudnya 2 kali, tapi dihitung sekali sujud sahwi. Sekarang misalnya seseorang itu dalam sholatnya lupa beberapa kali lupa. Nah, misal tatkala mestinya tahiyat awal dia berdiri lupa. Nah, kemudian tatkala rakaat yang ketiga dia tasahud misalnya. Nah, mestinya rakaat yang kedua itu tasahud, tapi diletakkan di rakaat yang ketiga. Nah, kemudian dia salam di rakaat yang ketiga. Nah, ketika dia mengalami 2 kali kelupaan, lupa tahiyat awal dan lupa salam duluan. Nah, terus gantinya berapa kali sujud ya? 1 kali sujud, tidak kemudian 4 kali. Nah, dikalikan kesalahannya 3. Nah, tetap kalau dalam satu rangkaian sholat berapapun dia salah di situ, tetap gantinya 1 kali sujud sahwi. Ya sekali lagi kalau kita sebutkan 1 kali itu sujudnya 2 kali. Nah, tidak kemudian dikalikan berapa kesalahannya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, tapi ikhwan fillah azakumullah, baik. Misalnya, nah, seseorang lupa tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, tidak menjalankan tahiyat awal. Baik. Ini nanti maksudnya sesungguhnya sebelum salam. Nah, kemudian baik di rakaat yang ketiga dia salam. Lupanya. Nah, sujud sahwinya berarti ini kalau rakaat yang ketiga dia salam duluan berarti sujud sahwinya ba'da salam. Nah, kemudian di rakaat yang keempat misalnya dia lupa tidak membaca tasbih tatkala rukuk, tidak membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, kalau dia lupa tidak menjalankan yang wajib, sujud sahwinya kapan? Nah, lupa tidak membaca perkara yang wajib sebelum salam. Nah, dalam 4 rakaat ini ada 3 kali kesalahan. Nah, ya ada 3 kali kesalahan yang semuanya mewajibkan sujud sahwi. Tapi tempatnya beda. Nah, dilihat 3 kesalahan ini tempatnya beda-beda. Meninggalkan tahiyat awal sebelum salam. Nah, meninggalkan tasbih sebelum salam. Salam duluan, ba'da salam. Nah, tadi disebutkan kan gantinya cuma sekali sujud sahwi. Ya, terus kapan sujud sahwinya ini? Nah, ini salahnya 3. Nah, salahnya 3 dan tempatnya beda. Wajib sujud sahwi ada yang sebelum dan ada setelahnya. Nah, sebagian pendapat yang menyatakan ya sebelum salam dia sujud sahwi, pada salam dia sujud sahwi. Nah, sebagian. Baik. Sebagian pendapat dan ini yang rajih, nah, dilihat lebih banyak yang mana kesalahannya. Nah, apa kesalahan yang sebelum salam sujud sahwinya atau yang pada salam? Kasus yang kita contohkan tadi, yang mewajibkan sebelum salam 2 kali, tidak tasawuf awal dan tidak tasbih 2 kali. Nah,
Kemudian yang mewajibkan ba'da salam cuma sekali. Salamnya duluan itu rakaat yang ketiga. Berarti kalau di sini lebih banyak yang mewajibkan sebelum salam. Nah, bagi nanti sebelum salam dia harus sujud sahwi. Nah, jadi dilihat mana yang paling banyak dari kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, ini ikhwan fillah, jazakumullah. Baik. Ini akhir dari apa yang beliau sebut dalam sujud sahwi. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, ada beberapa masalah tambahan. Nah, ada beberapa baik masalah tambahan. Misalnya seseorang lupa tidak sujud sahwi. Ya, seorang lupa tidak sujud sahwi. Tatkala dia meninggalkan tasawuf awal, mestinya sebelum salam dia sujud sahwi. Tapi dia lupa. Nah, sudah terlanjur salam. Maka dijalankan ba'da salam. Nah, dijalankan ba'da salam. Mestinya sebelum salam. Oh, tapi lupa dia, maka dijalankan ba'da salam. Tidak ada masalah. Nah, mungkin ini juga dari pendapat sebelum dan setelah itu hanya afdholiyah. Nah, hanya afdholiyah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Seseorang lupa. Nah, misalnya di rakaat yang ketiga dia salam. Nah, rakaat yang ketiga dia salam. Berarti dia harus menjalankan sujud sahwi pada salam. Ya, selesai pada salam. Nah, setelah salam, kemudian dia sujud sahwi. Ya, setelah salam dia sujud sahwi. Sujud sahwi satu, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbil, kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Nah, Subhana Rabbil A'la. Nah, setelah itu Allahu Akbar, dia berdiri. Nah, lupa dia. Mestinya kan sujud sahwi itu setelah yang kedua, kemudian Allahu Akbar langsung salam. Nah, ini lupa. Nah, setelah sujud sahwi setelah yang kedua ini Allahu Akbar dia berdiri. Nah, kemudian baca surat Al-Fatihah misalnya. Nah, terus baru ingat, ini kan sujud sahwi ini. Nah, dia langsung duduk, langsung salam, nggak perlu sujud sahwi lagi. Ini sujud sahwi soalnya, salahnya di dalam sujud sahwi. Nah, nggak perlu ditambahi. Oh, tadi kan ada tambahan, berarti sujud sahwi yang kedua tiga, ya sudah selesai. Nah, tinggal dia duduk, salam, setelah selesai sudah. Nah, ini ikhwan fillah, jazakumullah. Baik. Ini kalau lupa dalam sujud sahwinya. Nah, jadi dalam sholatnya lupa, sujud sahwinya juga lupa. Nah, jadi betul ini lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, sehingga banyak yang lupa. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, akhir dari bab sujud sahwi. Nah, dan tadi kita jelaskan kalau misalnya jamaah, sholatnya kurang misalnya. Rakaat yang ketiga salam. Nah, kemudian jamaah bubar. Nah, lalu kemudian ada yang mengingatkan imamnya, ini sholatnya kurang satu. Nah, maka harus dilanjutkan sholatnya. Nah, yang masih ada di masjid dilanjutkan. Nah, terus bagaimana yang sudah pulang? Jadi sudah pulang ya besok dikasih tahu. Kemarin sholat isyaknya kurang satu. Jadi dia harus ulangi. Dia harus ulangi sholat isyaknya. Karena kemarin sholatnya nggak sah, kurang satu. Nah, kemarin ada yang teman saya itu nggak tahu orang mana ya, keluar bareng sama saya. Nah, jadi pas selesai salam saya keluar, ada yang ikuti, nggak tahu orang mana. Nah, bukan dia sholat di sini, ya sudah maafin. Nah, jadi dimaafkan karena memang nggak tahu. Nah, nggak ada yang ngasih tahu kalau sholat isyaknya kurang satu. Nah, bagi orang-orang sudah sampai kabar kepada dia, maka dia harus mengkodoknya, mengulangi sholatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, qala rahimahullah, bab sholatul tatawwu. Nah, masuk bab yang baru, bab sholatul tatawwu. Baik, ikhwan fillah jazakumullah.
Tatawu itu dimutlakkan pada amalan-amalan taat. Tatawu itu dimutlakkan semua amalan-amalan taat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Nah, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, dia juga bisa dinamakan tatawu. Nah, bisa dinamakan tatawu. Baik. Atau juga bisa dikhususkan, nah, tatawu itu yang selain yang wajib. Nah, tidak salah dikhususkan suatu tatawu, mungkin yang dimaukan itu perkara yang selain wajib. Ya, tapi bisa pula dimutlakkan untuk perkara yang wajib. Saya ikhwan fillah azakumullah, inilah termasuk besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tatkala mensyariatkan perkara-perkara yang selain yang wajib, perkara-perkara tatawu. Apa sih fungsinya tatawu itu? Fungsinya untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Nah, jadi fungsinya untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Mungkin kurang yang wajib disempurnakan dengan tatawu. Dan setiap ibadah itu ada tatawunya. Tidak hanya sholat, ini yang dibahas sholat ini. Tapi tidak hanya sholat. Nah, tatawu itu ternyata semua ibadah. Baik, ada yang wajib dan ada yang tatawu. Nah, sholat misalnya, ada sholat yang wajib, ada sholat yang tatawu. Nah, kemudian zakat misalnya, ada yang wajib, ada yang tatawu. Yang wajib disebut zakat, nah yang tatawu disebut sedekah biasanya. Nah, ini zakat, dalam masalah zakat. Baik. Dan juga dalam amalan-amalan yang lainnya, jihad misalnya, ada yang wajib, ada yang tatawu. Nah, jadi semua amalan itu ada yang wajib, ada yang tatawu. Jadi dia ada dua sisi. Nah, sehingga fungsi tatawu ini menyempurnakan kekurangan yang ada di perkara yang wajib. Kalau itu ada yang kurang. Nah, haji, baik, ada yang wajib, ada yang tatawu. Nah, ada yang hajinya tatawu, tidak haji yang wajib. Nah, ini fungsinya demikian. Baik, dan juga dalam rangka menambah keimanan seorang hamba setelah menjalankan amalan-amalan sunnah. Nah, jadi menambahi amalan-amalan sunnah. Ini juga dalam rangka mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak menjalankan amalan sunnah. Sebagaimana salah seorang pembantu Rasulullah, baik, tatkala Rasul mau berbuat baik karena sudah sering bantu, maka Rasul nawari, mintalah. Nah, ditawar Rasulullah. Maka permintaan sahabat ini, baik Rabi'ah. Nah, ini dia pikiran yang jauh. Nah, aku minta kepada kamu ya Rasulullah untuk bisa menemani kamu di surga. Nah, dikasih kesempatan minta kepada Rasulullah, mintanya bisa menemani Rasulullah di surga. Nah, Allah ghaira dzalika, kata Rasulullah, apakah tidak yang lainnya saja? Nah, wadaka ya Rasulullah, ya itu permintaan saya. Nah, saya ingin menemani kamu di dalam surga. Nah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, nah, bantulah aku, baik, berikan satu sujud dengan cara banyak-banyak sujud. Maknanya dengan cara banyak-banyak sholat. Nah, dengan banyak menjalankan sholat sunnah itu mengangkat derajat seorang di jannah, di surga. Ini salah satunya. Nah, jadi amal-amal sunnah itu banyak faedahnya. Baik. Dan ikhwan fillah azakumullah, sholat tatawu itu bermacam-macam. Nah, ada pembagian-pembagian yang banyak. Yang pertama, pembagiannya ada yang disunnahkan, disyariatkan jamaah, dan ada yang tidak disyariatkan jamaah. Nah, tidak ada sholat tatawu, sholat sunnah yang disyariatkan jamaah, ada yang tidak disyariatkan jamaah. Nah, misalnya sholat rawatib, ini tatawu yang tidak disyariatkan untuk jamaah. Kemudian sholat tarawih, nah itu disyaratkan untuk jamaah. Baik. Ada pula sholat tatawu yang berkaitan dengan sebab tertentu, muqayyad. Ada yang tidak berkaitan dengan sebab tertentu, disebut mutlak. Nah, muqayyad misalnya berkaitan dengan kalau dia masuk masjid, nah disebut sholat tahiyatul masjid. Nah, tidak berkaitan dengan tempat dan waktu, disebut sholat sunnah mutlak.
Misalnya kalau seorang masuk hari Jumat ke masjid, nunggu imamnya datang, dia sholat 2 rakaat tanpa ada batasnya. Itu disebut sholat sunnah mutlak. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan tempat dan waktu. Baik. Ada yang berkaitan dengan sholat fardu, ada yang tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Misalnya rawatib itu berkaitan dengan sholat fardu. Nah, yang satunya sholat duha misalnya, nggak ada kaitannya dengan sholat fardu. Baik, ini macam-macam model-model baik tatawwu. Tapi ikhwan fillah azakumullah, nah, jadi semua amalan tatawwu, bukan hanya sholat ya, kita semua amalan tatawwu ainal afdal. Amalan mana yang paling afdal? Nah, ayu tatawwu afdal. Amalan tatawwu mana yang paling afdal? Nah, di antara semuanya, kita tidak bahas masalah sholat, tapi semua amalan tatawwu. Nah, tadi kita sebutkan jihad ada tatawunya, haji ada tatawunya, semuanya. Ayu afdal. Mana yang lebih afdal? Sebagian ulama menyebutkan jihad. Nah, itu amalan tatawwu yang paling afdal. Nah, sebagian menyebutkan talabul ilm. Nah, itu yang paling afdal. Warajih, saya mau kalau saya ini belum merujihkan. Mana yang lebih afdal? Tergantung situasinya. Nah, tergantung kondisi orangnya dan kondisi zamannya, waktunya. Itu bisa menentukan. Karena ikhwan fillah azza tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ayul amal afdal? Ayul amal ahabbu ilallah?" Nah, itu jawaban Rasulullah SAW berbeda kalau tergantung siapa yang nanya. Nah, tergantung penanyanya. Sama juga dengan ini. Nah, tatawwu yang paling afdal itu baik tergantung sama orang dan waktunya. Nah, misal ada seseorang yang masya Allah begitu kuat badannya. Nah, jago dia dalam urusan kekerasan. Nah, dalam berkelahi dan macam-macam jago dia. Nah, tapi kalau untuk disuruh duduk, 10 menit aja untuk hafal Quran dan hadis susah sama sekali. Nah, kalau urusan lapangan, wah, jago nggak ada tandingannya. Nah, kalau ini nanya, misalnya datang, amalan tatawwu apa yang paling afdal? Nah, kira-kira mana jawabannya? Kalau berilmu atau jihad? Jihad tentunya. Nah, paling afdal dia sesuai dengan apa hobinya dan kondisi badannya. Nah, tapi kalau kemudian yang datang itu orang yang masya Allah begitu cerdas dia, sedikit kasih kesempatan hafal dia. Nah, setelah datang dan nanya mana yang lebih afdal, tentunya talabul ilm itu yang afdal bagi dia. Nah, jadi tergantung situasi. Nah, tergantung siapa yang bertanya. Nah, orangnya dan kondisi zamannya. Jadi tidak bisa dimutlakkan. Nah, ini fardina azakumullah. Kalau kemudian di zaman sekarang ini misalnya, baik, lebih banyak orang-orang itu membutuhkan untuk menolak syubhat dari musuh-musuh Islam, nah, maka yang paling afdal thalabul ilm. Nah, jadi yang paling afdal thalabul ilm. Karena mungkin memerangi mereka dengan kekerasan sudah tidak bukan waktunya lagi misalnya. Dunia itu sudah ada yang menguasai misalnya. Nah, jadi sedikit-sedikit dicegah misalnya. Yang masuk malah yang tanpa kita sadari penjajahan pemikiran. Nah, sampai pemikiran orang-orang non-Islam itu masuk di rumah-rumah kaum muslimin misalnya. Nah, lewat televisi atau yang semisalnya, maka tentu yang paling afdal di sini adalah thalabul ilm. Nah, sehingga sebagian para ulama menyebutkan, baik senjata kalian hadatsana fulan telah menyebutkan hadis, nah itu lebih dahsyat, lebih mematikan dibandingkan dengan senapan. Nah, jadi ilmu kalian setelah sampaikan hujah, sampaikan dalil, itu senjata yang paling ampuh kepada musuh-musuh Islam dibandingkan dengan senjata pedang atau yang misalnya. Ini ikhwan fillah azza sehingga tergantung situasi dan kondisinya. Baik. Dan dalam bab ini Malik rahimahullah, nah, beliau hanya membicarakan masalah sholat atau wudu. Nah, tidak membicarakan amalan selain sholat. Qala rahimahullah, wa aqutuha kusufun. Tatawwu yang paling kuat, yang paling ditekankan itu sholat gerhana. Nah, ini urutannya. Tatawwu yang paling tinggi kedudukannya.
itu sholat kusuf, sholat gerhana. Kenapa kalau sholat gerhana yang paling tinggi dalam amalan tatawwu? Karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Nah, Fa'idza ra'aitum dzalika fasallu, kata Rasulullah. Kalau kalian melihatnya, kalau kalian melihat gerhana, maka sholatlah. Bahkan sebagian para ulama menyatakan sholat gerhana itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ini yang dikuat oleh Husain rahimahullah. Nah, karena perintah Rasulullah SAW untuk sholat ketika melihat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, tapi fardunya fardu kifayah. Nah, baik. Kemudian summa istisqa. Urutan yang kedua istisqa. Istisqa itu sholat minta hujan. Nah, tatkala kemarau panjang, baik, maka disunahkan untuk menjalankan sholat istisqa. Kenapa? Nah, sholat istisqa ini diletakkan di urutan yang kedua, sholat sunnah yang paling kuat. Nah, karena dalam sholat istisqa itu disunnahkan untuk berjamaah. Nah, jadi sisi alasannya itu sholat sunnah yang paling afdal itu kalau dia disyaratkan untuk berjamaah, maka dia yang paling afdal. Nah, untuk sholat gerhana itu jamaah, tapi boleh juga sendirian. Untuk sholat gerhana. Tadi penekanan diletakkan di poin yang pertama karena Rasul memerintahkan. Fasallu wa tasaddaqu, kalau melihat gerhana, sholatlah, kemudian bersedekah. Fadkurullah, berzikirlah. Nah, ini perintah Rasulullah bagi orang-orang yang menjumpai gerhana, melihat dengan matanya. Tapi kalau sekedar khobar, nah ini dikhobarkan oleh badan meteorologi misalnya besok gerhana. Nah, pas jamnya kita nggak lihat, ya nggak wajib untuk sholat gerhana. Bagi daerah yang lihat, maka wajib untuk sholat gerhana. Nah, nanti akan dibahas lengkapnya. Baik. Kemudian yang ketiga kata beliau, summa tarawih, summa witr. Kemudian yang ketiga sholat tarawih, dan yang keempat sholat witir. Ini urutan-urutannya. Nah, ini urutan sholat-sholat yang paling ditekankan menurut Malik, karena patokannya apa yang disyaratkan jamaah itu yang paling kuat. Nah, apa yang disyaratkan untuk jamaah itu yang paling kuat. Tapi Alhamdulillah, maaf, pendapat yang rajih dalam masalah ini yang disebut kalau Husain rahimahullah, yang pertama memang sholat khusyuk, sholat gerhana, karena hukumnya wajib. Yang kedua sholat witir. Nah, bukan urutan yang keempat. Sholat witir itu urutan yang kedua. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkannya, baik tatkala safar maupun tatkala mukim. Nah, jadi tatkala safar itu beliau mengerjakan sholat sunnah hanya sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Sholat rawatibnya tidak. Nah, tatkala musafir, ini menunjukkan witir itu termasuk yang paling ditekankan. Nah, ausiru ya ahlul Quran, kata Rasul. Sholat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Nah, Rasul juga menyebutkan tentang Ibnu Umar. Nah, nikmat rajul, sebaik-baik orang itu Abdullah. Nah, tapi tidak disebutkan. Nah, kalau dia mau sholat lain. Nah, ini ikhwan yang bina sampai Imam menyatakan, ditanyakan orang-orang yang tidak menjalankan sholat witir, bahwa rajulun su, itu laki-laki yang jelek, laku bal sahadat, itu tidak diterima persaksiannya. Nah, orang-orang yang tidak menjalankan sholat witir. Nah, bahkan sebagian menyatakan sholat witir itu wajib. Nah, sehingga dia ini kata Ibnu Rahman diletakkan di peringkat yang kedua dalam sholat tatawwu. Nah, sholat gerhana, kemudian sholat witir. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang witir. Baik. Setelah itu kemudian istisqa. Nah, istisqa. Kenapa kok istisqa? Baik, karena orang istisqa itu sangat butuh kepada Allah, butuh diturunkan hujan. Beda dengan sholat tarawih. Nah, sehingga urutannya khusuf, gerhana, witir, naam, istisqa, baik, kemudian tarawih. Nah, ini urutan yang dirajihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah,
Tarawih itu disebut sholat tarawih karena jamaah itu beristirahat setelah 4 rakaat istirahat, maka disebut tarawih. Nah, dari roh tarawih. Nah, jadi istirahatnya itu disebut tarawih, maka disebut dengan sholat tarawih karena ada istirahatnya setiap 4 rakaat. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat agak panjang, kemudian dilanjutkan 2 rakaat lagi. Nah, maka disebut sholat tarawih. Nah, qala rahimahullah wa yuf'alu baina sholatil isya wal fajri. Sholat witir itu, nah, waktunya dijalankan antara sholat isya dan sholat fajar. Ini waktunya sholat witir. Nah, selesai sholat isya itu waktunya sholat witir sampai terbit fajar, yakni waktu sholat subuh. Jadi panjang sholat witir itu waktunya. Nah, dan ini sama saja hukumnya. Apakah sholatnya itu dijamak takdim maupun tidak? Misal, seseorang sholat maghrib kemudian dijamak dengan sholat isya. Nah, masyarakat belum masuk sholat isya, ini belum masuk, maka dia boleh langsung menjalankan sholat witir. Nah, meskipun waktunya masyarakat umum belum masuk sholat maghrib, sholat isya, tapi bagi dia sudah, karena dia sudah menjalankan sholat isya, maka dia boleh untuk menjalankan sholat witir setelahnya. Anda akan jelaskan sholat witir itu boleh dijalankan ba'da isya mubasyaratan langsung atau di akhir malam. Nah, dua-duanya diperbolehkan. Nanti akan beliau bahas lebih khusus lagi tentang sholat witir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.